Halo Sobat Portal Sejarah. Pernahkah kamu berjalan-jalan di alun-alun Subang? Menikmati hijaunya taman, lalu lalang warga, dan megahnya Masjid Agung di sampingnya? Tapi tahukah kamu, di balik suasana ramainya hari ini, alun-alun Subang menyimpan jejak sejarah panjang yang tak banyak diketahui orang. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak sejarah alun-alun Subang dari masa kolonial Hindia Belanda hingga menjadi ikon ruang publik masyarakat Subang modern. Konsep alun-alun sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Ia merupakan bagian dari tata kota tradisional Jawa yang dipengaruhi oleh konsep kosmologi dan kekuasaan. Alun-alun biasanya berada di depan keraton atau pusat pemerintahan, bersebelahan dengan masjid, pendopo, dan pasar. Di Subang, konsep itu nampak seperti digunakan dengan hadirnya Masjid Agung Al-Musabakoh di sebelah barat alun-alun. Padahal, masjid tersebut dibangun tahun 1968 sedangkan alun-alun dibangun sejak kota Subang berdiri sekitar pertengahan abad ke-19. Pembangunan alun-alun di Subang tidak terlepas dari terpilihnya distrik Subang sebagai pusat pemerintahan Pamanukan Encia Semlanden yang baru pada pertengahan abad ke-19, menggantikan Tenger Agung di distrik Sagala Herang. Dua dokumen yang paling mendekati peristiwa diantaranya adalah buku The PNT karya Wilfred Hicks Dawkes pada tahun 1943 dan Wawacan Rahasia Subang karya Cakra-Prawira yang terbit pada tahun 1930. Kedua dokumen tersebut sama-sama menyatakan bahwa pemindahan itu dilakukan oleh Peter William Hofland. Begitu juga dengan alun-alun. Hoflandlah yang membangunnya. Hofland membangun alun-alun tepat di depan rumahnya yang berada di sebelah utara alun-alun. Adapun rumah Hofland mengarah ke arah selatan. Lebih tepatnya ke arah Gunung Tangkuban Perahu. Sesuai dengan orientasi kosmologis masyarakat Jawa di masa lalu yang menjadikan gunung sebagai pusat kekuatan dan tempat sakral. Sebagaimana fungsi alun-alun pada umumnya, Hofland membangun alun-alun dan menjadikannya sebagai ruang terbuka sekaligus sebagai pusat kegiatan sosial masyarakat Subang. Di sebelah barat alun-alun, tidak terdapat masjid yang berarti Hofland tidak mengikuti pola tata kota tradisional sepenuhnya. Menurut Anggi, tata ruang kota Subang memang dirancang menjadi kota kolonial yang mengedepankan nilai-nilai kepercayaan masyarakat pribumi. Sepeninggal Hofland dan keturunannya, wajah alun-alun mulai berubah pada akhir abad ke-19 dan terutama awal abad ke-20. Fungsinya pun ikut berubah dari yang tadinya sebagai ruang terbuka dan tempat berkumpul menjadi lapangan golf yang dikhususkan untuk penduduk Eropa. Pada akhirnya, alun-alun menjadi ruang yang eksklusif. Pasca Indonesia merdeka, alun-alun tetap berfungsi sebagai lapangan golf. Hal ini karena perusahaan Pamanukan Encia Semlanden kembali beroperasi di Subang.
Babak baru dalam sejarah alun-alun Subang dimulai ketika nasionalisasi perkebunan terjadi. Perusahaan Pamanukan Encia Semlanden dipaksa untuk menyerahkan alun-alun kepada pemerintah daerah Kabupaten Subang. Sejak saat itu, alun-alun kembali ke fungsi awalnya, ruang terbuka dan tempat berkumpul masyarakat Subang. Tidak hanya itu, Bupati Subang saat itu Acu Samsudin, merubah tata ruang kota Subang menjadi tata kota tradisional dengan menempatkan Masjid Agung di sebelah barat alun-alun dan rumah dinas Bupati di sebelah timurnya. Nampaknya, akan lebih menarik dan lebih sesuai dengan tata kota tradisional apabila rumah dinas Bupati terletak di sebelah utara alun-alun, sebagaimana rumah Hofland dahulu. Memasuki era 2000-an, alun-alun Subang mengalami banyak renovasi. Pemerintah Kabupaten Subang melakukan penataan ulang dengan konsep ruang terbuka hijau, RTH, untuk mendukung kualitas hidup warganya. Fasilitas-fasilitas seperti jogging track, taman bermain anak, jalur pedestrian, air mancur, hingga area kuliner ditambahkan, menjadikan alun-alun bukan hanya tempat formal, tapi juga ruang sosial yang inklusif. Hari ini, alun-alun Subang bukan sekadar ruang kosong di tengah kota. Ia menjadi jantung aktivitas publik, tempat warga bersantai di sore hari, berolahraga pagi, hingga menjadi titik kumpul acara-acara besar seperti Subang Expo, festival budaya, dan konser musik. Alun-alun juga menjadi panggung bagi kreativitas anak muda Subang. Komunitas skateboard, seniman mural, hingga musisi jalanan menjadikan tempat ini sebagai ruang ekspresi yang terbuka bagi semua. Lebih dari itu, alun-alun menjadi simbol identitas warga Subang, sebuah ruang yang menyatukan sejarah, budaya, dan harapan masa depan. Alun-alun Subang bukan hanya hamparan taman di pusat kota. Ia adalah ruang yang merekam sejarah panjang, dari masa kolonial hingga era digital. Ia menjadi saksi bisu perubahan zaman, dan akan terus hidup selama masyarakatnya menjaga dan menghidupkannya. Jadi, lain kali kamu duduk di bangku taman alun-alun atau sekadar melintas, ingatlah bahwa kamu sedang berada di tempat yang menyimpan jejak banyak generasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam lestari untuk ruang-ruang publik kita.